Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan masih menjelaskan tentang metode deduksi nih. Tapi mungkin di sini kita ada penambahan dari hukum-hukum metode deduksi yang udah kita pelajari di awal video tentang penjelasan metode deduksi. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang 6 hukum yang ada di metode deduksi sampai dengan yang terakhir adalah hypothetical syllogism atau HS, maka kali ini saya akan menambahkan gitu ya, akan menjelaskan beberapa hukum yang dapat kita gunakan di metode deduksi. Yang pertama adalah ada konjungsi atau konjungtif gitu ya. Ini agak beda dengan simplifikasi ya. Jadi konjungsi di sini adalah menggabungkan premis yang sudah ada dari urutan pernyataan-pernyataan dari suatu argumen. Jadi misalkan saja, nah ini perlu diperhatikan. Di sini misalkan kita punya premis pertamanya adalah P, premis keduanya adalah Q. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan menggunakan hukum konjungsi. Karena konjungsi sehingga di sini kita bisa meng-N-kan antara premis yang satu dengan premis yang kedua. Jadi P, N, Q. Seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya simplifikasi itu adalah kita menghilangkan atau memilih salah satu gitu ya. Selama dalam bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi kebalikannya kalau P, N, Q bisa kita ambil P-nya atau Q-nya gitu kan ya kalau simplifikasi. Kalau konjungsi itu adalah menggabungkan antara premis satu dengan premis yang lainnya dengan menggunakan operatornya adalah N. Nah, jadi contoh nih, premis satunya PNQ implikasi R, premis keduanya adalah PNS, kemudian premis ketiganya QNT. Di sini kesimpulannya adalah R. Oke ya, mari kita buktikan bagaimana supaya bisa dapat nilainya adalah R. Gimana? Maka yang pertama kita bisa lakukan adalah kita lakukan simplifikasi di sini ya. Nah, di sini ada dua premis nih, antara premis 2 sama premis 3. Mana yang mau kita simplifikasi? Oke, kita bisa ambil, nah jadi mungkin kita rujuk dulu gini deh. Kesimpulannya adalah R. R itu ada di premis 1 dan bentuknya adalah implikasi. Kalau implikasi kemungkinan di sini adalah menggunakan modus ponen. Nah, kita lihat antecedennya bahwa di sini si antecedennya itu adalah PNQ. Sementara di sini kita punya nggak ada proposisi tunggal P ataupun Q. Oleh karena itu, ini kita bisa ambil, nah kebetulan premis 2 dan 3-nya itu adalah bentuknya N. Jadi kita bisa simplifikasi ya. Jadi kita lakukan dua simplifikasi, kita ambil hanya P-nya aja. Kemudian premis ketiga, kita simplifikasi, kita ambil Q-nya saja. Setelah itu, premis 4 dan 5 supaya bisa membentuk bentuk kayak premis 1 ini, maka premis 4 dan premis 5 ya, langkah yang keempat dengan langkah yang kelima ini, kita lakukan konjungsi. Nah, 4 sama 5 dikonjungsikan menjadi PNQ. Sehingga langkah yang berikutnya, 1 dan 6 itu kita modus ponenkan supaya bisa dapat nilainya adalah R. Seperti ya teman-teman ya. Jadi mohon untuk tidak tertukar antara konjungsi dengan simplifikasi. Dan juga ada add, ya beda ya. Bedanya gini, kalau add mah udah pasti dia or kan, kalau konjungsi dia pakai n. Kalau add, bedanya kita boleh menambahkan proposisi yang belum ada di premisnya, itu add. Kalau konjungsi adalah menggabungkan. Kalau menggabungkan berarti dia harus sudah ada premisnya terlebih dahulu di dalam argumennya. Jadi nggak bisa misalkan saya punya P di sini, misalkan saja Q-nya belum ada, kemudian saya mau mengkonjungsikan P dengan Q, sebenarnya Q-nya belum ada, nah itu nggak boleh. Jadi kalau konjungsi itu adalah kita menggabungkan antara premis satu dengan premis yang lainnya. Seperti itu ya. Berikutnya adalah ada konstruktif dilema, atau kita singkat aja dari CD. Nah, konstruktif dilema itu adalah ketika premis satunya P implikasi Q, N, R implikasi S. Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi premis pertama itu adalah gabungan dari dua modus ponen. Gabungan dari dua modus ponen. Nah, dan kalau kita lihat ini proposisinya nggak ada yang sama. Jadi P implikasi Q, N, R implikasi S. Oke ya, itu premis pertama untuk CD. Premis yang keduanya adalah P or R. Oke, premis yang keduanya adalah P or R. Anda lihat, P ini adalah masing-masing merupakan antecedent dari premis yang pertama. Ya, P dan ini ya, P dan R-nya. Ya, jadi ini adalah antecedent dari si premis pertamanya, P or R. Sehingga kesimpulannya menjadi konklusinya. Ya, konklusi dari premis pertama yaitu Q or S. Seperti itu penerapannya. Jadi ini
nggak bisa kalau misalnya kita terapkan premis satunya ini nih. Premis duanya misalnya kita ketemunya adalah P or S. Nah, itu nggak bisa kita sidikan. Karena S-nya itu bukan antecedent dari si premis yang pertama. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita coba ini ya, kita coba contoh soalnya. Jika purnama telah menghilang, malam menjadi gelap gulita. Purnama telah hilangnya misalkan A, gelap gulitanya jadi B, kemudian malam semakin larutnya C, angin bertiup semakin dingin adalah D gitu ya. Kayaknya nggak ada lagi bawahnya. Oke, kita coba simbolkan premis nomor 1. Jika berarti implikasi ya, berarti A implikasi B. Premis kedua juga jika maka berarti implikasi malam semakin larut adalah C implikasi D. Premis yang ketiga, purnama telah menghilang berarti A di sini adalah OR atau mana ya? OR C. Kesimpulannya malam menjadi gelap gulita berarti B OR D. Nah, ya jika seperti ini gimana caranya? Maka kita akan lakukan satu dan maaf. Oke. Maka kalau ketemu kasus seperti ini, sebentar saya ganti dulu. Baik. Maka langkah yang pertama ini adalah premis 1, kita coba tulis di sini ya. Jadi A implikasi B itu adalah premis 1, kemudian ada C implikasi D, premis juga. Kemudian A or C-nya adalah premis, kesimpulannya adalah B or D. Oke. Nah, berarti langkah ini untuk dapat B or D ini, ya kan, B or D, berarti ini nih. Nah, kita punya or di sini, ini paling mungkin bisa dikonstruktif dilemakan. Tapi langkah yang pertama adalah 1 dan 2 kita konjungsikan dulu. Jadi A implikasi B, N, C implikasi D. Nah, kita konjungsikan. Setelah itu baru bisa kita terapkan 4 dan 3 kemudian disidikan. Ya, ini kan A sama C-nya, berarti hasilnya adalah B or D. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita terapkan untuk konstruktif dilema. Berikutnya adalah destruktif dilema. Nah, kalau destruktif dilema itu si premis 2-nya itu kita menggunakan modus Tholen. Jadi kombinasi dari dua argumen modus Tholen. Premis pertamanya hampir sama dengan kita bahas yang konstruktif dilema ya. Jadi P implikasi Q, N, R implikasi S. Premis keduanya adalah negasi, bentuk negasi ya. Jadi negasi Q or negasi S. Ini sama-sama konklusi dari si premis 1 Q or negasi S, negasi Q or negasi S. Maka kesimpulannya menjadi negasi P or negasi R. Ini bisa juga kita terapkan kalau misalnya premis kesatunya adalah seperti ini. Maka premis keduanya misalkan yang kita mau ambil adalah si antecedentnya, jadi negasi P or negasi R. Nah ini maka kesimpulannya menjadi negasi Q or negasi S. Seperti itu ya, jadi kita ambil nih yang ujung-ujung sininya. Nah gitu ya. Nah ini juga sama ya, jadi kalau mau kita tarik kesimpulannya, destruktif dilema, ini premis yang kesatunya adalah A implikasi B, kemudian premis keduanya adalah C implikasi D, kemudian premis ketiganya adalah negasi B or negasi D, kesimpulannya adalah negasi A or negasi C. Oke, berarti paling mungkin yang dilakukan adalah 1 dan 2 kita konjungsikan dulu, ya, jadi A implikasi B, N, C implikasi D. Setelah itu baru kita lakukan 4 dan 3 kita destruktif dilema. Ya, karena negasi bentuknya ya. Jadi ini karena B sama D, berarti kita ambil negasi A or negasi C. Nah, sudah terbukti tepat. Oke ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kita akan coba bahas. Ini latihan soal nih. Oke ya, kita coba latihan soal dulu. Misalkan nih kita punya Pak Ali adalah seorang haji atau seorang biarawan. Okay. Berarti di sini kita simbolkan P adalah Pak Ali haji gitu ya. Kemudian Q-nya adalah Pak Ali biarawan. Kemudian R-nya adalah Pak Ali beragama Islam. Oke, ya. Nah, kita baca premis yang pertama. Pak Ali adalah seorang haji atau seorang biarawan, berarti P or Q.
Oke, betul. Jika Pak Ali berarti implikasi, jika Pak Ali seorang haji berarti P implikasi R. Betul. Premis yang ketiga, ternyata Pak Haji tidak beragama Islam, berarti negasi R. Kesimpulannya, ia seorang biarawan, berarti ada kesimpulannya Ki. Maka kalau kita terapkan di sini, 2 dan 3 kita modus tolenkan, jadi kita dapat adalah negasi P. Nah, udah gitu berarti 1 sama 4 di DS-kan. Hasilnya adalah kita dapat Ki. Gitu ya. Jadi apa namanya bisa dilakukan seperti itu ya. Eh, Oke, baik. Mungkin ini video terakhir untuk yang penarikan kesimpulan ya. Jadi nanti berikut di next video kita akan coba gunakan metode deduksi itu untuk aturan penukaran. Nah, ini ya sedikit bocorannya. Jadi nanti kita akan bahas untuk aturan penukarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.